Halo. Oh, hmm. Halo. Tes, tes. Masuk. 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 Eh, tolong sebentar saya ganti headset ya. Ini nggak jelas. Ya Pak, ini sebentar ini saya kenapa saya headset saya masih error ini. Oh, ya. Mau ganti headsetnya. Oke. Kalau sekarang suara saya udah bagus, nah. Ya, oke. Nah, sudah clear. Oke. Oke, izin share screen ya. Oke. Susah Oke. sih PPT-nya. Ya. Oke, bisa dimulai sama. Oke, kita mulai aja. Uh, Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman Bapak. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang analisa ekonomi. Perkenalkan, saya masih HNP terakhir 147 dan tim saya ada Aisyah, NP terakhirnya 121 dan Amani, NP terakhirnya 99. Oke, kita lanjut. Aisyah, kamu bisa. Ya, untuk permasalahan di sini kita memilih dari permasalahan dari PT Sidomulyo Solaris Tbk, yang dimana di sini memiliki permasalahan. Yang pertama, perusahaan ini mengalami kebangkrutan dikarenakan laporan keuangan yang menunjukkan ekuitas negatif berdasarkan dari laporan IDX.co.id yang didata pada tanggal 15 November 2021. Nah, yang kedua, berdasarkan dari investasi kontan.co.id yang di pos pada tanggal 27 September 2021, PT Sidomulyo Solaris ini menjadi salah satu perusahaan yang memiliki return of equity yang cukup tinggi, yaitu 354,06, yang di sini merupakan perusahaan dengan ROE tertinggi kedua. Lalu dikutip dari website yang sama, Sidomulyo Solaris ini dia membukukan ekuitas negatif sebesar 6,93 miliar dengan kerugian bersih yang mencapai 14,36 miliar. Lalu berdasarkan dari marketbusiness.com, di sini alasan kebangkrutan PT Sidomulyo Selaras itu dikarenakan penurunan pendapatan karena kondisi pandemi COVID virus corona yang berimbas pada kegiatan operasional perusahaan. Next. Oke, ya sebelum kita masuk ke data-data analisa ekonomi dari perusahaan yang kami dapat kemarin itu ada beberapa kata-kata yang kami harus paham dulu. Seperti yang aset, apa itu aset? Jadi aset itu, an asset is any resource owned or controlled by a business or an economic entity. Jadi ini yang mereka punya. Jadi itu namanya aset. Liability is the money you own to another person or institution. Jadi kayak liability itu kayak sesuatu yang kamu mau bayar ke orang yang lain. Equity itu the difference between liability and asset on the balance sheet. Jadi kalau dikurangi liability di asetnya, sisanya ngomongnya equity. Dan ada satu kata lagi itu third party, an individual or entity involved in a transaction but not one of the main principal actor. Jadi ini kayak personal sapi kerja sama, jadi bisa dapat duit dari mereka gitu. Nah,
Kalau kita lihat apa namanya analisa ekonomi terakhir yang dari pabriknya, kita bisa lihat di sini. Ini ada linknya juga nanti kalau mau cross check sendiri bisa. Jadi di sini juga kita bisa lihat mereka itu di akhir tahun 19 itunya total aset mereka itunya sekitar 218 M. Kalau kita lihat di tahun 2020-nya asetnya turun dari sekitar 178 M kayak gitu. Jadi kalau kita lanjut kita lihat liability-nya. Kalau kita lihat liability mereka sekarang di akhir tahun 2019 ini ada liability mereka itu gajinya 167 M. Dan kalau lihat di akhir tahun 2020 ini kita bisa lihat ya juga liability di sini ada 170 M-nya. Jadi kalau kita lanjut, kalau kita tambah ini total liability dan equity dari mereka, kita bisa lihat di akhir tahun 19 juga 218 M dan tahun 20-nya gajinya 177 M. Bisa dilihat di sini. Nah, yang lebih kelihatan di sini kita coba lihat apa namanya? Ini loss mereka di akhir. Kalau kita lihat di akhir tahun 19-nya net loss per year-nya mereka itunya sekitar 6 M. Dan kalau lihat di tahun 2020-nya loss-nya naik, gajinya sekitar 43 M. Nah, kalau kita lanjut, jadi ini ada loss sampai juga. Kalau tambah semua loss-nya, kalau ditambah semua loss-nya, kita bisa lihatnya di tahun 19 itu loss-nya 39 M. Tapi kalau di tahun 20 itu loss-nya jadi naik 43 M. Oh. Nah, jadi di sini samaras ini mungkin kok sebentar saya zoom out. Oke, kalau bisa lihat di sini, kita lihat equity-nya di sini, equity yang terakhir di sini. Kalau kita lihat equity yang terakhir summarize, yang equity terakhir di sini. Nah, kita bisa lihatnya apa balance di akhir Januari awal bulan 19 ini equity-nya apa kira sekitar 86 M equity-nya gitu. Tapi kalau kita turun di akhir Desember tahun 19 ini equity-nya langsung turun jadi 51 M. Kalau kita lihat turun lagi, ini ada loss-nya gede di sini, total comprehensive loss-nya terlalu gede di sini ya 43 M. Kata kita lihat di akhir tahun 20 equity-nya langsung turun jadi 7 M. Oke, ini cash flow dari perusahaannya. Ini cash flow dari perusahaannya. Jadi kalau kita bisa lihatnya net cash provided-nya di tahun 19-nya 6 M, di tahun 20-nya 7 M. Nah, oke, ini yang bagus. Kita lihat di akhirnya, kita lihat cash flow-nya. Jadi ini mereka itu cash on hand in bank of the beginning of the year. Ini di awal tahun 19 mereka itu punya cash yang mereka punya itu kayak sekitar 4 M. Tapi di akhir tahun 19-nya mereka itu duit yang mereka punya ada sekitar 12 M. Jadi kayak di sini kayak ada profit sedikit. Tapi namun di tahun 20 ini awal 20-nya sama dengan yang akhir tahun 19 kita bisa lihat di sini. Tapi di akhir 20-nya langsung turun, langsung duit yang mereka punya itu langsung turun jadi sekitar 4 M gitu.
Jadi ini apa namanya percentage-nya ownership yang kerja sama-sama pabriknya ini data percentage yang mereka punya. Jadi kita lihatnya hampir sama, mereka itu percentage-nya gede-gede banget buat yang mereka punya di pabriknya. Oke, mungkin aman nih. Baik, jadi sebelum kita masuk ke solusi, mari kita bahas yang umumnya terjadi. Jadi kan pada kasus PT Sidomulyo ini kan dia mengalami kesulitan dalam ekonominya, dan hal itu bisa dilihat dari nilai ROE-nya atau return on equity-nya itu tinggi, tetapi ekuitasnya dia tuh jelek. Nah, sekarang sebelum kita masuk lebih lanjut ke solusinya, kita harus memahami dulu ROE itu apa. Jadi ROE atau return of equity itu menunjukkan yang pertama, efisiensi perusahaan dalam manajemen dan keuangan. Yang kedua, sebenarnya poin kedua sama saja dengan yang nomor satu, intinya bagaimana efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan ekuitas dan keuangannya. Dan yang ketiga, bagaimana suatu profitabilitas dari saham yang dipegang investor. Jadi bagaimana si investor ini menyetor saham, itu untungnya balik ke dia tuh gimana. Nah, itu yang ditunjukkan dari ROE. Nah, jadi ROE itu benar, ROE ini pasti dilihat investor sebelum dia main sahamnya itu bagaimana. Nah, ROE sendiri itu apa? ROE sendiri itu adalah pendapatan bersih dibagi shareholder equity. Jadi pendapatan bersih itu adalah pendapatan kotor dikurangi dividen tambahi pengurangan lain-lain. Kemudian shareholder equity adalah saham investor kurangin utang-utangnya. Nah, ROE yang tinggi itu bagus ya. ROE yang tinggi itu bagus karena menunjukkan bagaimana suatu perusahaan itu bisa mengolah ekuitasnya menjadi keuntungan. Tapi karena kalau melihat perumusannya ini, pendapatan bersih dibagi shareholder equity, di mana pendapatan bersih ini adalah pendapatan kotor, kurangi dividen dan pengurangan lain, sedangkan shareholder equity sama dengan saham investor atau utang. Jadi ROE tinggi ini bisa jadi menipu karena unsur-unsur untuk menghitungnya itu banyak sekali. Next. Jadi menipunya itu bagaimana? Pertama, labanya itu tidak konsisten. Bisa jadi suatu perusahaan seperti Sidomulyo ini ROE-nya tahun sebelumnya itu nggak begitu tinggi. Soalnya dia kan keuntungannya itu kan bisa jadi pada tahun sebelumnya itu tidak besar. Tapi ujuk-ujuk, tiba-tiba keuntungannya pada tahun ini itu melonjak. Sehingga kan pasti masuk ke bagian pembilang labanya itu besar. Yang kedua, bisa jadi utangnya sangat banyak dan ya kalau ini adalah hal yang mungkin dicermati dalam kasus Sidomulyo ini, utangnya itu banyak. Nah, utangnya banyak itu kan akan membuat bagian penyebut atau shareholder equity-nya itu mengecil. Jadi berapapun laba yang kau dapatkan dibagi shareholder yang mengecil ini kan pasti ROE-nya akan menjadi besar. Jadi benar-benar harus hati-hati. Jadi kalau mau memutuskan sesuatu berdasarkan ROE, kita harus mencermati unsur-unsur yang lain. Jadi harus dipastikan nilai ekuitas dan ROE agar kita mengerti kondisi keuangan dan manajerial untuk langkah berikutnya. ROE untuk PT Sidomulyo ini tinggi, tapi ekuitasnya itu jelek. Berarti pendapatan dan shareholder equity-nya itu ada masalah. Dan seperti yang sudah disebutkan oleh kawan saya Lina dan Marcel bahwa PT Sidomulyo Selaras ini punya masalah karena sebab utama pandemi. Bagaimanapun kan memang pandemi ini berdampak banyak ke sektor ekonomi. Next. Terus habis itu bagaimana cara PT Sidomulyo ini mengatasi masalah? Jadi dia ini perusahaannya harus fokus sama efisiensi. Karena kan pandemi juga pasar yang pakai dia kan itu-itu saja. Dia harus fokus mempertahankan pasar yang ada. Terus habis itu bagaimana cara dia mengolah ekuitas yang masuk dengan efisiensi yang dipertahankan, bahkan efisiensinya harus dinaikkan. Nah, kalau itu sudah naik, dia baru bisa menambah pasar. Nah, kemudian ada beberapa opsi atau langkah yang bisa dilakukan.
Yang pertama, cari investor baru. Ya, jadi kan cari investor baru itu kan untuk menaikkan nilai ROE dan ekuitas. Nah, tapi kita harus bisa meyakinkan si calon investor ini bagaimanapun caranya, bagaimanapun alasan yang dan argumen yang bisa dipakai untuk meyakinkan, tapi karena kondisi finansialnya memburuk itu memang susah. Langkah kedua, dalam rangka menaikkan pendapatan bersih itu kita harus kasih promosi atau diskon. Jadi perusahaan ini harus bisa merebut hati konsumen yang sudah ada. Syukur-syukur bisa merebut hati calon konsumen. Nah, tapi untuk memberi promosi sama diskon ini ya memang cara yang bagus. Cuman kita harus hati-hati, jangan sampai kita kasih promosi sama diskon itu tidak tara, sehingga pada titik tertentu dia akan jadi bumerang bagi PT Sidomulyo. Yang ketiga, dalam rangka mengurangi utang, itu jual aset. Nah, asetnya di sini kan kita lihat kan kendaraan-kendaraannya. Nah, kan kalau si aset ini terjual, beban kita untuk merawat kendaraan ini akan berkurang karena toh perawatan kendaraan ini juga bisa menyebabkan kerugian karena kendaraan yang ada dirawat terus-terusan tapi pasarnya itu nggak ada, itu kan sia-sia. Jadi salah satu cara itu jual aset. Yang keempat, konversi hutang menjadi saham. Ini resikonya tinggi. Nah, bagaimana konversi hutang menjadi saham itu cuman bisa dilakukan oleh badan usaha yang sifatnya udah PT atau perseroan terbatas. Nah, jadi konversi utang menjadi saham itu cuman bisa dilakukan oleh PT. Ini adalah cara yang banyak digunakan oleh startup. Ya, jadi misalkan ketika suatu PT itu belum ada pelanggan, pendapatannya juga nggak besar, terus aset perusahaannya itu juga nggak banyak, itu biasanya pakai metode ini. Tapi kalau lihat kondisinya PT Sidomulyo ini beresiko. Kemudian yang kelima, mengurangi jumlah karyawan. Yang keenam adalah melakukan strategi pemasaran yang lebih mengena pada calon konsumen. Soalnya kan mungkin selain memang ini efek pandemi ya, ini juga harus pintar-pintar mengatur strategi pemasaran supaya konsumennya itu tertarik. Karena kan mungkin seperti yang kita lihat pada beberapa kasus kan ada beberapa perusahaan yang dia itu sudah lama, sudah besar, tapi kalah sama perusahaan baru karena strategi pemasarannya yang tidak benar. Begitu. Next. Dan itu permasalahan yang ada ya, permasalahan ekonomi dari PT Sidomulyo, kemudian sudah dipaparkan mengenai ekonominya dan solusi yang kami coba untuk tawarkan. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan, dipersilakan. Bingung atau bagaimana? Mohon maaf Pak Hakun, suaranya tidak terdengar jelas di tempat saya. Nah, sekarang sudah jelaskah suara saya? Halo? Adik-adik? Saya sudah jelas, halo? Agak putus-putus sedikit, Pak. Iya, putus-putus Pak. Nah. Halo, sekarang suara saya jelaskah? Halo? Sudah terdengar Sudah, Pak. jelas Pak. Oke, silakan. Oke, adik-adik ada pertanyaan, 1-2 orang untuk bertanya, monggo silakan. Oke, itu Mbak Fairuza ya, monggo Mbak Fairuza. Iya, terima kasih. Izin bertanya, tadi kan yang juga solusi pada konversi hutang menjadi saham.
Nah, itu saya kurang paham bagaimana ya dan bagaimana bisa itu beresiko. Terima kasih. Oke, yang kami monggo di unmute ya. Monggo silakan Mbak. Mungkin Mas, oke. halo halo Halo, ya. ya mungkin tadi itu saya kurang dengar pertanyaan, saya cross check dulu. Jadi banyak tanya masuknya sebentar mana di konversi utang menjadi saham. Oke, jadi gini, kalau menjadi konversi utang menjadi saham ini salah satu contoh kayak gini. Jadi kalau kita bangun perusahaan, biasanya kita ada kontrak sama investor itu, jadi kita itu biasanya nanti bayar mereka beberapa percentage. Jadi kita bisa ngomong sama investor ini, biar apa? Biar misal bulan depan yang biaya kita akan bayar mereka itu kayak biayanya berhenti dulu sampai kalau perusahaannya udah jadi normal, baru kita akan bayar mereka. Jadi ini makanya kita ngomong ini risiko yang tinggi, karena kalau kita ngomong investornya kita bayar mereka nanti, tapi benar-benar lagi pabriknya profitnya memang nggak naik, nggak ada berubah juga, kita nantinya akumulasi lagi itu masuknya. Makanya sistem ini risikonya lebih tinggi. Mungkin kalau ada mau tambah atau itu aja. Oke, Mbak Fairza, sudah jelas atau ada yang perlu dikelirkan Mbak Fairza? Sepertinya sudah cukup jelas, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Mas Yarwo, Anda tadi bilang perlu dikelirkan ya. Itu terkait ROI-nya atau bagaimana, Mas? Bapak ulang lagi, kurang jelas Bapak pertanyaannya. Halo. Ya. Sekarang suara saya jelas kah? Iya Pak, lebih jelas dari yang sebelumnya. Tadi memang agak putus-putus. Memang sinyalnya kayaknya ya. Ya. Halo, terkait tadi kan Anda, ini permasalahan dari PD Sidomulya itu terkait ROE ya? Betulkah? Halo? Ya Pak, betul. ROE Ya, Pak, ini betul. menipu, istilahnya ambigu ya? Iya Pak, betul. Karena kan Nah. harus lihat banyak parameter sebelum memutuskan ROE ini beneran bagus atau tidak. Oke, terus kemudian supaya aman itu pakai yang apa Mbak? Dalam analisa ekonomi. Anda melihat dari apanya? Sama Mas. Jelas suara saya? Maksud Bapak itu kita melihat masalahnya dari bagian apa atau? Betul, parameter apa yang Anda bisa pegang ya supaya benar-benar paham bahwa perusahaan ini menguntungkan atau tidak nanti ke depannya. Dan tadi ada ROE ya, ROE kan Anda bilang kurang begitu bisa menjadi parameter apakah perusahaan ini untung atau rugi ya. Nah, terus kemudian parameter apa yang Anda harus pegang? Oke, kalau saya benar-benar paham pertanyaan Bapaknya, mungkin saya coba kalau ini benar. Jadi di sini ada misal ini salah satu di sini di bagian sini kalau kita lihat di sini mereka cash flow mereka, kita coba lihatnya di tahun 19 ini cash flow-nya naik. Jadi gini, tapi kalau lihat di di tahun 20-nya langsung turun banget dari sini. Yang kedua, ada data summarized-nya juga. Ini data summarized-nya mereka di sini. Kita bisa lihat di bagian kuenta. Oke, ini nggak bisa. Jadi kalau kita bisa lihat di bagian equity di sini, equity mereka ini turun bertahun-tahun. Kalau kita lihat di awal
Januari tahun 19-nya ini mereka ada ekuitansinya sekitar 86M. Tapi kalau lihatnya di akhir tahun 19-nya ekuitansinya turun dengan loss kayak gini di sini dengan loss kayak gini 35M. Kalau kita lihat di akhir tahun 22 itunya langsung turun lagi dengan loss yang terlalu tinggi. Kita ya dikaitkan dengan analisa ekonomi yang sudah Anda pelajari, Mas Yawo. Ya, benar, yang sudah ada. Kira-kira parameter itu bisa Anda gunakan tidak di permasalahan di Sidomulyo ini. Jadi ada yang namanya net present value ya. Terus kemudian IRR, terus kemudian PO time ya. Nah, itu Anda bisa terapkan di sini kalau misalnya Anda melihat bahwa ROE itu parameter yang ambigu ya, seperti itu. Nah, itu Anda coba terapkan ya di dalam permasalahan di Sidomulyo ini. Ya, seperti itu ya Mas Yawo ya. Ya, Pak. Oke, monggo yang resen tadi ada Mbak Ninda Ayu ya. Monggo Mbak Ninda Ayu. Oh iya, terima kasih Pak. Izin bertanya untuk kelompok ini dari permasalahan yang dimiliki perusahaan tadi itu kan ada solusi umum itu tadi. Nah, yang menurut kelompok jenengan ini solusi umum itu yang bisa sangat berpengaruh dalam mengubah ROE itu yang mana ya? Atau semuanya itu atau ada parameter yang bisa dia bisa mengubah ROE itu seperti apa gitu? Kalau saya paham pertanyaan benar-benar, jadi banyak tanya kalau menurut kelompok kami solusi apa yang lebih bagus kayak gitu. Iya, seperti itu. Oke, terima kasih. Nah, ya. Kalau kita lihat masalah kayak gini, ini memang ini data yang kita dapat dari internet buka. Kami itu nggak kerja di pabriknya. Jadi kalau masalah ekonomi kayak gini, kita biasanya harus lihat kayak semua angle sebelum kita bisa take action kayak gitu. Nah, jadi kalau seperti contoh kita kelompok kami tulis di sini kurangi jumlah karyawan. Nah, bisa jadi kurangi jumlah karyawan, tapi kami kayak mahasiswa di sini kami belum tahu, kami nggak tahu side effect-nya nanti. Jadi kita ngomong juga bisa jual aset juga. Kalau kita jual asetnya itu kami sebagai mahasiswa juga di sini nggak tahu side effect-nya. Kita nggak tahu mereka punya berapa aset atau aset yang lebih banyak aset ya. Kalau mereka jual itu mereka nggak termasuk masalah lagi. Makanya dari kelompok kami tampilkan opsinya, banyak opsinya yang bisa banyak solusi opsinya bisa dipakai dengan perusahaan. Jadi ini nantinya bisa dilihat di perusahaannya nanti yang lebih cocok. Ini solusi ini nanti bisa dievaluasi lagi karena semua solusi di sini juga dalam risiko. Karena kalau kamu pilih solusinya salah, jadi nantinya kamu akan tambah masalah lagi. Jadi dia untuk solusi yang lebih cocok, kami harus benar-benar tahu kondisi perusahaannya sebelum kami bisa kasih tahu solusinya lebih benar-benar cocok. Sebagai gitu ya, Mbak. Halo, bagaimana Mbak Ninda Ayu? Sudah jelas? Iya Pak, sudah Pak. Terima kasih Pak. Halo Mas Yawo. Kalau solusi umum seperti ini ya, kan Anda mestinya harus memahami ya study case yang Anda Anda tawarkan di sana ya. Jadi kalau ini kan Anda istilahnya secara umum memang seperti ini, tapi dengan case yang seperti itu, solusinya bagaimana? Jadi bukan Anda mengambil solusi umum, tapi solusi dalam penyelesaian di pabrik Sidomulyo tadi itu loh, Mas. Oke, Pak. Kira-kira bagaimana? Jangan solusi umum, Mas. Jadi solusi untuk perusahaan itu bagaimana? Oke. Sebenarnya kalau dari sisi kami solusi
ada 3 solusi dari solusinya yang kami udah tampilkan di sini yang akan lebih cocok menurut kelompok kami. Masuk ke kasusnya, Mas. Coba kasusnya, Mas. Di kasusnya. Kasusnya. Ya kan tadi ada solusi umum tuh. Kemudian kira-kira yang cocok yang mana di kasusnya itu? Ini kalau kasusnya, ini kasusnya Pak. Nah itu tadi. Sebentar Pak. Ini mana? Nah, nggak apa buru-buru. Tenang Mas. Oke. Ini Nah, ini kasusnya di sini kasusnya kan kita ngomongnya ROE-nya terlalu tinggi. Nah, dia dari kelompok kami dia bisa turunin ROE ini return on equity di sini ada 3 solusi yang paling bagus menurut kelompok kami. Diturunkan. Berarti yang diturunkan apa, Mas? Ya, apa? Kan ROE-nya kan terlalu tinggi ya ini ya. Ya, terlalu tinggi, Pak. ROE-nya terlalu tinggi. Terus apa yang perlu diturunkan? Kalau ROE itu tinggi supaya ROE-nya turun itu? Ya, ini oke. Jadi yang pertama itu ROE ini ya yang pertanyaan pertama juga karena Pak ROE-nya tinggi. ROE ini tinggi karena mereka ada banyak utang. Ada banyak utang karena apa? Karena pandemi itu mereka nggak dapat banyak banyak kerja, jadi mereka nggak bisa bayar utangnya. Ya, earningnya nggak ada ya. Jadi kalau ROE ini dia bisa turun, jadi kita harus bayar utang. Gimana kita bisa bayar utang? Jadi solusinya kita harus cari market atau ya cari market dapat duit, naik profit perusahaannya biar nantinya bisa bayar utang, dan setelah itu ROE-nya bisa turun. Terus secara analis ekonomi bagaimana, Mas? Prinsip ekonomi. Apakah kalau Pak tadi kan ada di solusi umum ya atau mengambil menjual saham itu ya? Ya, oke, solusi. Nah, itu seperti itu, Mas. Jadi ada kasus itu. Nah, solusinya bagaimana? Tolong Pak, soalnya agak putus-putus sedikit. Tolong ya, tadi kan ada kasus itu ya, tadi ROE, jadi ROE-nya terlalu tinggi. Tadi untuk menurunkan Anda lihat utangnya itu ya. Utangnya istilahnya dibayar ya. Dari solusi umum ini ya. Anda yang nomor 4 itu ya. Konversi utang menjadi saham itu ya. Nah, itu kan ada suatu solusi di situ ya. Berarti Anda menjual saham ya. Menjual saham. Betulkah? Ya, konversi utang menjadi saham. Ya, Pak. Sama yang nomor 6 itu ya. Nomor 6, ya. Itu. Ini Bapak nyatanya atau kurang? Enggak, saya menyarankan nomor 4 sama nomor 6. Apakah betul dari kelompok Anda? Iya. Oh, nomor 4 sama 6 apakah betul dari kelompok Anda? Oh, ya. Jadi di sini ini dari kelompok kami tulis ini kalau di nomor 4 ini kami tulisnya risiko di sininya tinggi. Jadi konversi utang menjadi saham ini sepahami kami ini. Jadi ini kita utangnya investor. Kita utangnya investor. Jadi apa? Karena kita nggak bisa langsung bayar investor gitu, dia perusahaan ini nggak akan tutup atau nggak bisa lanjut lagi. Makanya kita bisa negosiasi. Kita bisa negosiasi dengan investor. Kalau kita negosiasi dengan investornya, jadi kita utangnya kita nggak langsung bayar dulu. Jadi kita kerja dulu, kumpul duit sebelum bayar. Kalau kita pakai sistem itu, nanti profitnya kita akan dapat. Kita bisa expand perusahaannya lagi
dia profitnya akan lebih banyak. Jadi nantinya ini contoh, kalau kita ada rencana setelah 2 tahun profit kami itu akan naik ke apa namanya, misal 2 juta, dan kita konversi utang jadi saham ini, jadi kita bisa buatnya dalam 2 tahun ini profit kita bisa naiknya jadinya 4 juta. Karena apa? Karena kita nggak bayar utang dalam 2 tahun ini, jadi utang itu kita bisa masuk utang itu dalam bisnis lagi, biar jadi biar profitnya bisa lebih kayak double. Tapi ini risiko tinggi kalau memang benar-benar nanti profitnya nggak jadi double, jadi masalah lagi. Nah, kalau nomor 6 itu mungkin Amani bisa bantu. Halo, iya, oke Mbak Amani, ada tambahan kah? Kalau buat yang nomor 6 ini kan dia kondisinya perusahaannya sudah mulai ini kan sudah kritis ya. Oh ya, mohon maaf, apakah suara saya sudah masuk? Masuk Mbak, masuk Mbak. Baik. Jadi kalau strategi pemasaran kan mungkin kan kalau ini kan PT Sido Mulyo ini kan perusahaan bergerak di bidang jasa transportasi. Nah, mungkin karena dia style pemasarannya itu masih old fashion, mungkin harus banyak belajar dari yang kan sekarang banyak startup untuk jasa transportasi seperti Gojek atau Grab yang mungkin dia menggunakan aplikasi, terus habis itu bagaimana cara dia menyasar konsumennya tuh awal-awal memberi promo dulu atau menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait. Tapi kan karena Sido Mulyo ini kan transportasi khusus, sangat khusus di transportasi, mungkin dia bisa kasih promo, mungkin promo bulanan atau promo yang bagaimana. Terus habis itu kan biar dia tidak mengulangi kejadian yang seperti Nokia dan Samsung dengan Oppo, Xiaomi dan sebagainya begitu. Kalau dari pemahaman kami seperti itu, Pak. Oke, masih ya. Oke, jelas ya Mbak itu ya. Jadi apa namanya, kita melihat ya, jadi melihat studi case. Ini saya berharap tadi Anda membahas ke teknologinya juga Mbak Amani sama Mas Yarwo ini. Jadi nanti mungkin dari sisi teknologinya ya, teknologinya itu ternyata ini transportasi ya Mbak ya. Sido Mulyo ini transportasi atau jamu? Apa? Sido muncul itu yang jamu, Pak. Oh, Sido muncul. Jadi Sido Iya, muncul, Pak. bagaimana kasusnya Sido muncul? Sido Mulyo ini, Pak. Oh, Kalau Sido muncul itu jamu. Sido Mulyo transportasi. Untuk transportasi bahan kimia berbahaya. Iya, transportasi bahan kimia berbahaya. Oh. Kalau ini kan berarti pasarnya udah beda lagi gitu. Misalnya nggak kayak Gojek atau Grab. Ya mungkin dia langsung promo atau interaksinya langsung ke konsumennya seperti apa, industri bahan kimia dan sebagainya. Nah, mungkin dari sisi apa namanya teknologi untuk safety dan sebagainya itu bisa Anda apa namanya bahas ya secara ekonomi visible atau tidak kan gitu ya Mas, mestinya ya. Terus kemudian Anda lihat dari apa namanya cash-nya ya, cash-nya perusahaan, terus kemudian ini apa namanya hutang-hutang ya. Anda bisa analisa dengan NPV, net present value. Jadi cash yang ada di apa namanya perusahaan itu ya. Nah, itu Anda terus kemudian hutang-hutangnya yang dibayar biasanya kan mereka bayar bulanan atau tahunan ya. Itu Anda bisa ini apa namanya hitung annuity-nya. Nah, dari situ kelihatan kira-kira perusahaan ini bermasalah atau tidak kan gitu ya. Nah, seperti itu ya. Terus kemudian kalau misalnya meminjam uang di bank ya untuk apa namanya membayar hutang ya, itu Anda bisa lihat hitung pengembalian modal payout time-nya. Nah, kira-kira menguntungkan tidak. Nah, itu Anda bisa tinjau di situ Mbak sama Mas ya. Ya, seperti itu. Jadi Anda bisa, oh ternyata perusahaan ini ya, kalau misalnya dilihat opportunity-nya sudah tidak ada, ya lebih baik
apa namanya di likuiditas di ini apa sih namanya dibangkrutkan atau apa yang namanya itu ya. Nah, seperti itu. Karena memang kondisinya sudah tidak memungkinkan. Nah, itu Anda menilai dari visibility secara ekonomi itu tadi ya. Seperti itu yang Mbak Amani sama Mas Jarwo ya, sama satunya ya. Oke. Beri aplaus kepada kelompok ini, kelompok 6 ya. Monggo, silakan Pak. ditutup. Terima kasih, monggo, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Mohon maaf apabila dari kami kelompok 6 ada kesalahan dalam penyampaian dan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman dan Pak Hakun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nilainya 82 ya, Mas Mbak. Oke. Apa namanya? Dari kelompok 7 ya, Mas Ahmad Habib. Oke, silakan. Izin setting ya, Pak Bun. Ya, silakan. Oke. Pak sudah terlihat? Ya, sudah bisa di slide show, Mas. Ini yang masuk dikit ya, 23, ada 3, berarti ada 7 atau 8 yang enggak masuk ya. Oke, monggo silakan, Mas. Oke, mungkin bisa dibuka sama Aiman. Ya, izin mulai, Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Hakun dan teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang pemilihan proses. Anggota kelompok ini terdiri saya sendiri, Siti Fatima, dan 2 rekan saya itu Sang Aji Erman Tantio dan Fairuza Fasyar Hadisti. Next. Ya, selanjutnya itu ada produk yang akan ditinjau. Itu tercatat dari tahun ke tahun perkembangan perkebunan kelapa sawit terus meningkat seiring dengan peningkatan kebutuhan CPO atau crude palm oil bagi industri di dalam negeri maupun di luar negeri. Peningkatan luas lahan pengusahaan kelapa sawit menjadi indikator bahwa kelapa sawit sangat menarik untuk diusahakan secara komersial, baik oleh perkebunan yang dikelola oleh negara maupun swasta, bahkan juga perkebunan rakyat. Peningkatan luasan kelapa sawit tertinggi dilakukan oleh perkebunan rakyat karena adanya dukungan pemerintah terhadap pengembangan kelapa sawit cukup baik. Tentunya juga diperlukan proses yang tepat untuk produksi CPO ini agar mendapat keuntungan yang sangat besar. Next. Nah, untuk pembuatan CPO dari kelapa sawit ini ada 2 proses, yaitu proses kering dan proses basah. Next. Ya, untuk proses kering, next. Untuk proses kering sendiri itu merupakan metode ekstraksi minyak kelapa sawit tanpa menggunakan air. Pada tahap sterilisasi kelapa sawit dipanaskan menggunakan microwave. Pemanasan dilakukan menggunakan panjang gelombang sekitar 3000 mHz hingga 300 GHz. Setelah itu mengekstraksi minyak kelapa sawit dengan pelarut nonpolar seperti heksan dan heptan. Campuran minyak yang sudah diekstraksi kemudian dipisahkan dari pengotornya. Proses pemisahan meliputi filtrasi dan distilasi. Minyak kelapa sawit yang diperoleh memiliki kandungan sekitar 0,5% ALB hingga 2,5%. Next. Ya, ini untuk tahapan metode kering, yaitu dari sterilisasi, kemudian pengeringan, lanjut ke ekstraksi, filtrasi, dan distilasi. Next. Selanjutnya ada proses basah. Pada proses basah ini, uap bertekanan dibutuhkan untuk memanaskan seluruh TBS secara bertahap. Pada mulanya, buah kelapa sawit yang disortir direbus dalam sterilizer pada tekanan 1-3 atm. Setelah itu, buah dipisahkan dari tandannya menggunakan mesin tracer. Buah yang sudah terpisah kemudian dilumat dengan alat bernama digester. Lanjut, berondolan buah yang sudah dicincang kemudian diperas menggunakan mesin pres. Setelah itu minyak kelapa sawit yang didapat menjalani proses pemurnian. Next. Ini ada tahapan dari metode basah, itu dari penyortiran, lanjut ke sterilisasi,
kemudian pemisahan, pengempresan, lalu pemurnian. Next. Ya, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada perbandingan dari proses kering dan proses basah sendiri. Untuk aspek yang kita tinjau ada 4, yaitu kondisi operasi, proses, ekonomi, dan juga lingkungan. Untuk kondisi operasi, di sini kita membuat indikator yaitu tekanan. Untuk tekanannya sendiri, untuk proses kering dan basah sama-sama 1 atm. Lalu untuk suhunya pada proses kering yaitu sekitar 60-70 derajat Celcius. Lalu untuk proses basah itu 25-30 derajat Celcius. Lalu untuk kondisi operasi pada peralatannya yaitu cukup rumit pada proses kering dan sederhana pada proses basah. Lalu kita ke aspek selanjutnya yaitu proses untuk free fatty acid atau ALB dari proses kering yaitu 0,26%, untuk proses basah yaitu 0,4%. Lalu untuk yield-nya sendiri pada proses kering lebih tinggi yaitu 45% dan proses basah 40%. Untuk waktunya sendiri pada proses kering dibutuhkan waktu yang lebih lama dan proses basah butuhkan waktu yang lebih cepat. Lalu jika kita tinjau pada aspek ekonomi, di sini kebutuhan energi listriknya untuk proses kering itu besar, untuk proses basah itu kecil. Untuk biaya operasinya pada proses kering itu dibutuhkan biaya yang mahal, untuk proses basah sendiri dibutuhkan biaya yang murah. Lalu untuk kebutuhan lahannya sendiri pada proses kering membutuhkan lahan yang kecil, untuk proses basah membutuhkan lahan yang besar. Lalu untuk pada aspek lingkungan hanya ada 1 indikator yaitu limbahnya. Nah untuk limbah ini sendiri pada kedua proses sama-sama mudah di treatment. Ikut untuk hierarki proses dari yang tadi dari keempat aspek, lalu kita jabarkan tiap aspeknya menjadi indikator, lalu kita sesuaikan dengan metode yang ada. Lalu untuk hasil pembobotannya di sini untuk bobot yang paling tinggi ada aspek proses yaitu 43,6%, lalu ada kondisi operasi yaitu 32,7%. Lalu ada aspek ekonomi 14,2%, lalu aspek lingkungan 9,5%. Monggo bisa dilanjutkan oleh saya. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya untuk aspek kondisi ekonomi, kondisi operasi sendiri adalah bagaimana aspek ini itu berbicara tentang operasi proses yang berkaitan dengan tekanan dan suhu, juga peralatan yang dibutuhkan. Pada aspek ini pembobotannya mendapatkan 32,7%, yaitu dengan pembobotan lagi untuk hal-hal tekanan yaitu 29,7%, kemudian suhu 54% dan peralatan 16,3%. Jadi untuk tekanan dan suhu ini dia akan mempengaruhi spesifikasi dan bahan penyusun alat. Kemudian untuk peralatan sendiri yaitu pemilihan peralatan harus sesuai dengan kondisi operasi dan proses yang akan digunakan. Nah, next. Aspek yang kedua yaitu aspek proses dengan presentasi pembobotan 43,6%. Jadi aspek proses ini berkaitan dengan hasil produksi dan bagaimana kualitas produknya. Ada 3 hal pada aspek proses. Yang pertama adalah FFA yang terbentuk, yaitu free fatty acid atau kandungan asam lemak yang terbentuk akan mempengaruhi kualitas minyak. Di sini pembobotannya adalah 29,7%. Kemudian yield pembobotannya 54%, yaitu banyaknya CPO yang dihasilkan pada setiap proses, dan juga waktu dengan pembobotan 16,3%. Yaitu waktu yang dibutuhkan untuk setiap proses atau metode. Kemudian aspek yang ketiga adalah ekonomi dengan pembobotan 14,2%. Di sini aspek ekonomi itu berbicara tentang biaya produksi, karena jika biaya produksi yang semakin rendah akan mempengaruhi terhadap pendapatan dari perusahaan. Pada aspek ekonomi ada 3 hal. Yang pertama biaya operasi,
dengan presentase yang paling tinggi yaitu 44,3%. Jadi semakin tinggi biaya operasinya termasuk bahan baku yang dibutuhkan juga, maka semakin tinggi juga biaya yang akan dikeluarkan. Hal itu juga berpengaruh dengan harga produk yang nantinya akan semakin mahal. Kemudian yang kedua adalah energi listrik dengan presentasi 38,7%. Karena semakin banyak energi, maka juga akan menjadikan biayanya juga semakin mahal. Yang ketiga yaitu kebutuhan lahan dengan presentasi 16,9%. Yaitu semakin besar lahan yang dibutuhkan, maka semakin banyak juga biaya yang dikeluarkan. Next adalah aspek lingkungan dengan presentasi 9,5%. Pada aspek lingkungan ini, dia ditinjau tentang dampak lingkungan dari bahan baku, proses produksi, kemudian produk dan limbah yang dihasilkan. Di sini hanya ada satu hal yang dilihat, yaitu limbah. Analisa berkaitan dengan mudah atau tidaknya limbah diolah. Untuk kedua metode kebetulan tadi sama, dia sama-sama mudah di treatment sehingga tidak menyebabkan kerusakan lingkungan. Selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh Tio. Ini bagaimana tadi mendapatkan bobot dari tiap aspeknya, di sini kita menggunakan aplikasi. Lalu setelah kita bobotkan mana dan nanti mendapatkan pengobotan di tiapnya dengan inkonsistensi sekitar 0,05. Lalu untuk urutan kriteria di tiap aspeknya seperti ini, sebenarnya sama seperti saat menentukan bobot di aspek, tentukan mana yang lebih tinggi dan mana yang lebih rendah, antara satu dengan yang lainnya. Lalu setelah itu, tentukan dari proses basah dan kering pada di setiap kriterianya, misalnya di kanan lebih tinggi proses basah atau proses kering, dan tentunya juga kita dasarkan pada perbandingan proses di awal tadi. Nah, setelah itu dari uraian yang telah kita berikan dari yang awal juga tadi, yang tabel perbandingan proses dan juga hasil dari AHP atau analytical dynamics proses, menggunakan aplikasi Tortoise, nanti mendapatkan bahwa metode basah lebih baik secara keseluruhan dengan persentase 50%. Meskipun ada beberapa kriteria untuk proses produk kering yang mengungguli yield dan kebutuhan lahannya. Mungkin cukup dari kami untuk selanjutnya bisa dilanjutkan di Terima kasih. Oke, ada pertanyaan, adik-adik? Nah, ini dari Resen Mas Yarwo. Ya, Pak. Oke, silakan Mas Yarwo. Oke, Pak. Ini suaranya udah, Kak? Halo? Sudah. Suaranya sudah. Oke, mantap. Ya. Ini mungkin buat kelompok 7 ini, tolong kelompok 7 ini kalian itu masalah sama solusinya apa? Oke. Itu ya. Izin jawab ya, Marcel. Ya. Jadi untuk dari solusinya ini mungkin sudah terlihat dari result analisisnya ini ya. Kan di awal tadi kita ada kebingungan nih mau milih proses yang mana, apakah biasa ataukah metode kering. Karena untuk kedua proses ini sama-sama bisa menghasilkan CPO, tapi tentunya akan ada perbedaan di sini. Nah, dari kondisi operasi, proses juga ekonomi bahkan lingkungan kan di sini dari proses kering dan basah beda ya. Nah, maka dari itu di sini kita analisa
keseluruhan dan menyeluruh juga dari kedua proses ini mana yang lebih baik berdasarkan aspek dan juga kriteria yang kita tentukan dan kita dapatkan. Nah, lalu kita bobotkan masing-masing dari aspek dan kriteria juga. Lalu untuk solusinya di sini dikarenakan metode basah lebih tinggi, makanya untuk solusi dari permasalahan ini adalah untuk menggunakan metode basah karena lebih baik daripada kering secara seluruh. Mungkin itu Mas. Oke, baik. Terima kasih. Oke. Mestinya dalam membuat case study itu ya Mas ya. Jadi mungkin dari perusahaan ini ya ingin melakukan ekspansi ya. Ekspansi dengan apa? Terus kemudian kebingungan dalam menentukan metode yang teknologi yang akan digunakan ya untuk menghasilkan minyak goreng Pak ini. Ini dari kelapa sawit menjadi CPO Pak. Kelapa sawit menjadi CPO. Nah, itu ya. Jadi jadi bingung. Nah, itu bagaimana menggunakan teknologi yang kira-kira bisa efisiensi cost-nya ya, tapi yield-nya optimal ya. Itu baru ada proses basah. Nah, itu ada bentuk Anda sebutkan proses basah dan proses kering ya. Terus kemudian parameter utamanya apa Mas dalam menghasilkan CPO ini? Jadi kan Anda sudah sebutkan tuh parameter-parameter ya. Nah, itu parameter utama apa kira-kira dalam menjadi CPO ini? Nah, itu Anda harus tampilkan SNI-nya Mas. Adakah SNI untuk CPO? Untuk SNI-nya ada sebenarnya. Cuma kami lupa untuk menampilkan secara SNI-nya. Tetapi untuk parameter penting ya untuk proses pembuatan CPO ini tentunya berdasarkan dari kualitas pada proses itu FFA yang terbentuk dan juga yield-nya. Lalu ada parameter penting lainnya yaitu untuk biaya yang dikeluarkan dari operasinya, dari listrik maupun lahan jika ada ekspansi yang lebih besar. FFA yang terbentuk itu ada parameter untuk CPO berapa Mas? Kalau untuk FFA yang terbentuk itu kalau nggak salah ingat saya baca maksimal 0,5% Pak. Untuk FFA maksimal yang terbentuk pada CPO. Itu Anda harus apakah nanti dalam proses basah dan proses kering itu sudah bisa menuju ke sana Mas. Nah, kalau tidak bisa ya berarti proses itu tidak bisa dipilih kan gitu ya. Itu ya Mas Aji ya. Ya Pak. Itu nanti Anda ya ini buat adik-adik sekalian semuanya ya. Jadi adik-adik dalam mengerjakan pabrik ya, dalam pemilihan seleksi proses itu Anda lihat parameter kunci ya, parameter kunci untuk menjadi misalnya di sini adalah CPO ya. Nah, itu apakah tadi kadar FFA sama TG ya? TG tidak Mas, tidak merupakan parameter utama Mas. Kalau TG udah masuk di parameter yield. Oh iya. Untuk TG sendiri sudah banyak. Berarti seingat saya yang FFA ya. Itu harus 0,5% kalau tidak salah. Nah itu 0,5 bukan 5% tak Mas? Nggak keliru tak? 5%. Untuk CPO? Iya. 5% atau 0,5%? Ya agak Nah ini ya, jadi Anda harus study case di situ. Jadi supaya Anda melihat itu secara komprehensif keseluruhan ya.
Jadi Anda jadi nah itu kalau misalnya proses yang Anda sebagai alternatif itu tidak bisa mencapai FFA 0, misalnya 5% ya, itu ya jangan dipilih gitu ya. Walaupun secara ekonomi menguntungkan, kecuali kalau ada pre-treatment ya sebelum proses itu. Nah itu Anda harus masukkan. Jadi misalnya proses A berarti tambah kombinasi antara A dan B sebagai treatmentnya. Seperti itu ya Mas Aji ya. Oke, ada lagi pertanyaan adik-adik? Halo, ada lagi pertanyaankah untuk kelompok ini adik-adik? Halo? Mas Alvin Febrianto, tidak pernah tanya. Mas Alvin, ada pertanyaankah? Halo Mas Alvin. Mas Alvin di dalamkah? Halo Mas Alvin. Suara saya jelas ya adik-adik? Jelas Pak. Oke. Halo Mas Alvin. Halo Mas Alvin. Mas Alvin. Halo. Halo Mas Alvin. Oke, kalau Mas Alvin tidak ada, Mas Richard Christian. Halo Mas Richard, ada pertanyaan kah? Halo Mas Richard. Iya Pak. Ada pertanyaan kah? Kalau dari saya mungkin masih belum Pak, mungkin yang lain. Oke, apa ada pertanyaan adik-adik? Satu pertanyaan. Mas Ahmad Habib, ada pertanyaan? Belum ada, mestinya ada banyak pertanyaan. Oke, berarti saya tanya satu lagi ya, Mas Aji ya. Jadi Anda di sini ya, yang paling tinggi apa Mas bobotnya? Untuk bobot di aspeknya ini yang lebih tinggi adalah proses. Kenapa kok proses paling tinggi? Karena tentunya kenapa menimbang proses yang lebih tinggi, karena kita ingin memaksimalkan dari kualitas produk yang akan kita hasilkan, itu dari yieldnya sendiri dan juga FFA-nya. Maka dari itu, dari saya sendiri dan sama kelompok concern untuk meninggikan bobot dari aspek proses ini. Oke, berarti terus ini tidak menghitung konversi ya Mas ya? Untuk konversinya kami nggak masukkan, kami hanya masukkan yield yang dihasilkan sama FFA-nya. Oke, apakah yield itu sudah mencakup dari konversi Mas? Untuk yield sendiri sudah bisa mewakilkan sih menurut saya Pak untuk dari konversinya kelapa sawit ke CPO. Terus yang parameter yang kedua, Anda melihat menimbang kondisi operasi lebih tinggi dari ekonomi. Kenapa Mas? Ya, kenapa kondisi operasi lebih tinggi dari ekonomi? Karena menurut saya dari kondisi operasi sendiri kan ada tekanan, suhu, dan peralatan. Nah, lalu untuk khususnya di tekanan dan suhu, apabila semakin tinggi, maka tentunya akan berpengaruh juga nanti di ekonominya. Otomatis spesifikasi alat yang dibutuhkan juga semakin mahal. Nah, makanya untuk kondisi operasinya ini sendiri, saya dan kelompok pasang lebih tinggi, karena memang saling berpengaruh, tetapi lebih berpengaruhnya ke arah kondisi operasi. Makin
tinggi kondisi operasinya, maka nanti untuk di pengeluarannya, di ekonomi juga akan semakin mahal karena berpengaruh bisa di biaya operasinya nanti saat maintenance alat dan juga di energi listriknya. Kalau misalkan suhu dan tekanannya semakin tinggi, makanya untuk kondisi beratnya bisa kami tinggikan. Berarti kan ada hubungan ya kondisi operasimu dengan ekonomi ya. Kenapa tidak dimasukkan ke kondisi ekonomi, Mas? Kenapa tidak bisa dimasukkan? Karena memang tidak berhubungan secara langsung, makanya kami pisah untuk kondisi operasi dan ekonomi. Kalau misalkan kondisi operasi lebih ke teknis produksinya, kalau misalkan ekonomi lebih ke arah kebutuhan biayanya secara finansial. Oke, jadi juga kondisi operasi juga Anda mencakup ke dalam safety-nya ya Mas ya? Ya. Karena tinggi kan tidak safe kan ya? Nah itu ya. Oke, Mas Yarwo, silakan ada pertanyaan nih Mas Yarwo Resen. Ya, ada. Saya juga mau tanya tentang bobot di sini. Kalau kita lihat di bobot tekanan sama suhu, kelihatannya bahwa suhunya kayak hampir 2 kali tekanan. Tapi kalau kita yang sebenarnya kita tahu di sini, mungkin kalau di tangki-tangki tertentu gitu, kalau suhu naik itunya, biasanya tekanannya juga akan naik. Jadi kayak gitu. Tapi kalau itu bahwa suhunya 2 kali, jadi apa kalian nggak jaga biar sama-sama tahu kenapa ya? Gitu. Oke, jadi izin jawab ya buat pertanyaannya Marcel untuk yang suhu dan tekanan. Kenapa untuk suhunya kita lebih tinggikan ya untuk obatnya ya? Karena di sini emang metodenya berhubungan langsung dengan suhu. Dari namanya aja mungkin sudah jelas ya. Yaitu ada proses kering dan proses basah. Nah, dan suhu yang dibutuhkan juga berbeda di kedua proses ini, yang dimana kering lebih tinggi dan basah lebih rendah. Lalu untuk tekanannya, jika kita tinjau dari segi tekanan, itu untuk kedua proses ini kan sama ya, untuk tekanannya sama-sama 1 atm. Nah, makanya kita lebih meninggikan suhu 2 kali lipat karena emang dari tinjauan suhu yang lebih tinggi. Jadi berarti kalau saya paham itu kalau itu kondisi operasinya di hampir semuanya di ATM gitu. Iya. Oh, oke. Oke, jelas Mas Yarwo? Jelas Pak, jelas. Ya, oke. Jadi Anda harus paham ya terkait prosesnya. Jadi kenapa ini makanya AHP itu ya, AHP itu jangan orang yang biasa ya untuk mengisi ya, tetapi orang yang benar-benar expert ya. Karena di situ ada judgement ya, tadi seperti jawaban dari Mas Haji ya. Karena suhu itu kan terkait dalam sangat penting dalam proses ini. Nah itu makanya seorang expert akan melihat di situ ya. Jadi ini bukan hanya sekedar survei ya, tapi ini adalah AHP ini adalah judgement ya, judgement dari expert. Ya, expert akan menilai kira-kira kriteria mana yang lebih penting ya, alternatif mana yang lebih penting ya. Jadi ini adalah metode yang istilahnya awal untuk dilakukan feasibility study ya. Jadi kalau misalnya adik-adik ingin nanti dalam industri itu ingin melakukan ekspansi usaha dalam misalnya pembuatan mockup ya. Terus ada beberapa proses teknologi ya, metode A, B, dan C. Nah itu ada analisa ya sebelum melakukan feasibility study lebih lanjut. Nah ini bisa menggunakan tadi expert choice dari AHP ini ya. Jadi adik-adik harus mencari orang-orang yang expert dalam pembuatan mockup ya, minimal itu sudah 3-5 tahun ya. Dan adik-adik buat kriteria ya, jadi untuk struktur hierarki itu ya, kriteria-kriteria itu yang benar-benar mencakup dalam pembuatan mockup tadi. Misalnya dalam kriteria proses, terus kemudian ekonomi, limbah yang dihasilkan, kalau itu ada limbahnya. Nah, itu semua Anda masukkan. Nah, nanti si expert yang akan menjudge ya.
Jadi kalau adik keliru dalam membuat struktur hierarki, ya, ini akan bermasalah, apa namanya, nanti judgement expertmu ini kurang pas ya, karena kriteria tadi ini tidak mencakup apa namanya dalam pembuatan mockup. Misalnya ya, adik-adik dalam pembuatan mockup ini, adik-adik tidak melihat dalam kadar protein ya. Jadi kadar protein minimal 7%. Nah, adik-adik tidak ini menghilangkan kriteria ini, itu jelas hasilnya nggak bagus ya. Karena nanti ada misalnya proses yang terpilih itu ternyata kadar protein menghasilkan kadar protein kurang dari 7%. Ya jelas ditolak di pasar. Ya, jadi makanya setiap adik-adik saya pabrik yang saya uji, adik-adik harus paham parameter kuncinya itu apa dalam pembuatan. Itu ya, adik-adik ya. Jadi seperti itu. Oke. Ada pertanyaan di sini adik-adik terkait aspek pemilihan proses ini? Jelas ya? Ya. Jadi expert choice ini HP ini banyak nanti kegunaannya ya adik-adik ya. Termasuk adik-adik kalau misalnya mau membeli mobil baru ya bisa ya. Atau mencari pacar baru ya. Ada kriteria-kriteria yang adik-adik susun. Nah itu bisa. Oke Mas Alvin, tanyakah? Tanya ke kelompok ini atau tanya ke saya? Nanya ke Bapak, Pak. Oke, silakan Mas Alvin. Ini, maaf tadi saya ada gangguan internet sebelumnya. Pak, saya mau nanya Pak, untuk seleksi proses ini, apakah kita seleksi proses hanya di proses utamanya aja Pak, atau kayak pre-treatment dan post-treatmentnya perlu diseleksi proses juga Pak? Karena sebelumnya saya waktu di sidang ditanyakan hal ini Pak. Terima kasih. Ini terus pertanyaan. Oke, jadi adik-adik tergantung dari dosen pembimbingnya ya. Kalau misalnya cukup pada alat utama ya silakan. Tetapi kalau adik-adik nanti bekerja, yaitu kalau bisa itu semua dari awal sampai akhir pun adik-adik bisa seleksi ya. Karena pre-treatment adik-adik keliru dalam pengambilan pre-treatment, ternyata ada yang lebih murah ya. Nah itu tidak adik-adik seleksi sehingga itu membuat cost production dari perusahaan meningkat ya, atau yield yang dihasilkan tidak optimal ya, karena pre-treatment ini sangat berpengaruh dalam masuk ke dalam proses utama. Itu ya Mas Alvin. Itu tergantung dari dosen pembimbingnya. Tapi kalau saran saya kalau untuk sekarang ya sebaiknya proses utama saja. Tapi nanti adik-adik kalau bekerja bisa adik-adik terapkan seperti itu ya. Itu ya. Jadi saya cuma membekali adik-adik dengan AP dan cara menganalisanya ya. Jadi kalau data itu hanya sebuah data, kalau adik-adik tidak paham dalam cara menganalisa ya. Dan hati-hati dengan konsistensi rasio adik-adik ya. Jadi kadang itu expert ya itu menjudgementnya itu bertolak belakang. Nah itu adik-adik bisa lihat konsistensi rasio tiap tiap judgement itu. Nah kalau misalnya dia di atas 10% itu nggak valid, berarti harus diulang yang tahap itu ya. Jadi misalnya dalam kriteria ini ya, ini 0 ini juga agak ngeri juga ya Mas Haji ya. Kalau adik-adik semuanya 0 ini berarti ada adik-adik atur ya, atur supaya hasil dari judgement-nya ini konsistensi rasionya itu 0 semua. Ini tidak mungkin sebetulnya kalau misalnya semuanya 0 ya, karena itu berfluktuasi, karena judgement itu kan berbeda-beda di tiap kriteria. Seperti itu ya Mas Haji ya. Terus ada lagi Mas yang 0 Mas? Setelah ini ada yang alternatif, ada berapa konsistensi rasionya? Yang kami tampilkan ini aja Pak. Oh iya, pokoknya kalau 0 semuanya 0 itu Mas nggak mungkin Mas. Berarti Anda atur itu ya untuk konsistensi rasionya, karena bisa diatur itu ya. Nah itu kurang bagus ya, karena kalau 0 itu jelas nggak mungkin kalau dalam analisa kualitatif ya, itu ya.
Biasanya ada 0,1, 0,3, terus 0,5 atau kadang mendekati 0,9. Karena kemarin saya melakukan AHP di pemilihan alternatif bahan baku untuk pembuatan biodiesel ya. Pada saat itu nyamplung kelapa dan kelapa sawit. Nah itu narasumbernya profesor dari UI, Prof. Nasikin ya, untuk 5 tahun sudah 5 tahun lebih ya berkecimpung dalam biodiesel, pembuatan biodiesel. Terus kemudian yang kedua itu ada profesor dari Jepang. Jadi yang praktisi yang bergelut di di biodiesel ya. Beliaunya sekarang ada di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Nanti sampai saya terbang ke sana, terus kemudian saya diskusi dengan beliaunya. Ya, itu sampai 3 kali saya melakukan wawancara karena hasilnya tidak konsisten, konsistensi rasionya. Nah itu fluktuasi terus Mas, jadi tidak 0 saja, tapi ada 0,1, 0,8, bahkan ada di atas 10%. Nah tapi tetap akhirnya yang di atas 10% itu saya coba lagi, saya yakinkan ternyata dia ada persepsi yang keliru terkait dari hierarki yang saya tawarkan. Nah itu seperti itu nanti. Begitu selesai terus Anda yakin bahwa konsistensinya semuanya di bawah 10%, nah itu hasil itu bisa bisa Anda sebagai acuan ya, apakah nanti dalam ekspansi ini menggunakan metode A misalnya. Nah setelah dari metode A itu kemudian Anda analisa secara ekonomi, secara detail itu ya, ekonomi, secara tekniknya bagaimana, dianalisa semua. Nah, itu seperti itu Mas, di dalam industri nanti ke depannya ya. Oke. Ada pertanyaan gitu ya Mas Alvin? Ini ya. Baik Pak, makasih Pak. Oke. Mas Ahmad Habib ada resign, kenapa Mas? Tanya kelompok ini atau ke saya? Oke, silakan Mas. Ya, halo Mas Ahmad. Iya, jelas. Kedengaran jelas, Mas. Jadi itu kan persepsi ya, persepsi dari expert ya. Jadi mulai dari 1 itu yang kurang penting sampai yang 9 itu sangat penting ya. Nah itu nanti terserah dari expert menentukan, menjudge ya. Jadi apakah dia ke angka 9 atau ke 7 atau ke 5 itu kelihatan dari eksperimennya si expert ini Mas Ahmad Habib. Nah cuma tugas kita adalah melihat konsistensinya dari expertnya ini ya. Kadang kan dibandingkan antara A dengan cerita A dengan cerita B, mana yang lebih penting 7 ya, terus balik lagi yang B dibanding A itu berapa. Nah itu nanti akan kelihatan konsistensinya ya. Jadi 1 sampai 7 itu judgement dari expertnya ya. Kalau dari 9 itu sangat penting, sangat lebih penting kriteria A dibanding B dibandingkan dengan yang A. Seperti itu Mas Ahmad Habib. Itu ada nilainya itu Mas ya. Jadi nanti terkait bobot nanti yang diperoleh tiap alternatif dan tiap kriteria itu dihitung dengan software expert choice-nya itu Mas. Begitu Mas Ahmad Habib. Ada pertanyaan lagi Mas Ahmad Habib? Jelas? Oke. Cukup ya adik-adik? Jelas ya? Jadi seleksi proses ini ya, ini sangat penting adik-adik ya. Jadi adik-adik dalam membuat seleksi proses ini harus ada review literatur di awal ya. Jadi adik-adik juga kadang saya mengetes expertnya ya. Sebelumnya ini saya tes dari ini bagaimana Pak kira-kira, nanti kita akan tahu bahwa level expert ini sejauh mana sih sebetulnya. Jadi saya pertama ada dari BPPT ya, mohon maaf ya, ada si A, saya nggak menyebutkan namanya. Jadi saya coba tes, setelah saya melakukan
studi literatur selama 6 bulan, saya tes pertanyaan ini ya, saya lihat level expertnya, oh ternyata jawabannya kok gini, akhirnya nggak jadi, saya saya sodori kuesionernya ini, terus saya pindah ke Prof. Nasikin sama profesor dari Jepang, saya lupa namanya ya. Nah seperti itu ya, jadi itu perlunya adik-adik melakukan studi literatur lebih awal ya untuk mengetes kepakaran dari expert yang adik-adik diri nanti ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, monggo ditutup Mas Aji, silakan sepatah dua kata-kata untuk sampaikan ke teman-teman ya. Terima kasih buat teman-teman dan juga Pak Kun yang sudah mau memperhatikan presentasi dari kelompok saya. Mohon maaf sebelumnya kalau misalkan ada salah kata atau salah penyampaian, kali bisa dimaklumi untuk kesalahan-kesalahan yang kami perbuat. Terima kasih juga sekali lagi atas perhatian, pertanyaan, koreksi, dan sarannya serta masukan. Semoga bermanfaat buat kami dan juga untuk satu kelas. Sekali lagi terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 7 ya. Oke, ya nanti berarti 3 kelompok lagi ya Mas Ahmad Habib ya. Ya saya berharap minggu depan besok ya hari Kamis ya selesai ya. Nah ini udah minggu ke-13 ya. 12. Minggu ke-12 terus nanti minggu ke-13. Berarti ada 1 minggu ya, saya coba review materi ya. Nah, untuk EAS ya. EAS-nya kapan? Minggu ke-14 ya? Atau 15-16? Minggu 15-16 Pak. Oke, tanggal 6. Jadi saya berharap selesai semua ya. Oke. Jadi nanti ada satu materi yang bisa saya sampaikan untuk persiapan Anda nanti setelah pas bekerja nanti ya. Oke, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oh ya, ini nilainya 85 ya kelompok tadi ya, kelompok 7 ya. Saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya adik-adik. Saya izin live ya. Saya tutup ya. Terima kasih Pak. Terima kasih.